Ya halo semuanya, selamat siang dan kita bergabung kembali dalam acara sambungan dari Vibrasi Kebaikan bersama Vivi Chandra. Ya semoga channel hari ini masih bagus gitu sinyalnya ya karena di Bandung dan baru saja kita terputus dan silakan untuk bergabung kembali. Ya sudah hadir orangnya. Kita lanjutkan bersama Vivi Chandra. Yes. Tadi kita sudah berbincang-bincang bagaimana memberikan sumbangsi kepada sesama kita dalam kepedulian, dan ternyata niatnya hanya mau membantu berapa, ternyata sungguh di luar dugaan hati kita orang Indonesia masih banyak yang baik. Yes, lanjut Cici kita. Lanjut. Iya, lanjut. Terputus barusan ya. Ya sempat waktu itu kita pas yang buat ke Papua itu dipermudah padahal kita udah lihat, waduh, kita kalau kirim ke Papua nih ongkos kirimnya mahal sekali. Malah bisa-bisa uang dana yang terkumpul untuk beli APD bisa buat ngirim ke sana tuh kan mahal. Betul, dan berat loh, APD itu berat. Iya, makanya. Terus dipermudah dapet pakai pesawat Hercules. Akhirnya sampai ke Papua. Saya ikut lihat fotonya aja Ya, ikut dengan kebaikannya, yes. Ya, sempat happy aja begitu. Aduh, akhirnya sampai juga gitu. Sempat kan sampai nggak ya kan gitu tapi akhirnya sampai. Jadi langsung diterima oleh ikatan dokter di sana, di tanda tangani, fotonya dikirim. Aduh, kita senang sekali Nah, terus yang terakhir masih ada dana nih masih ada dana. Kita cukupkan kemana ya? Oh iya, saya ingat mau ke Maumere yang kemarin itu saya sempat kontak dia nggak mau uang gitu Iya. Tapi saat itu uang kita juga cuman cukupnya untuk beli satu paket APD-nya aja nggak bisa buat ongkosnya lagi, habis gitu kan. Dilala kita udah nekat aja, udah biarin deh gitu, bagaimana caranya. Ternyata saat itu dari tempat kita beli APD bilang, ini kebetulan nih ada dari Ninja Express paket ongkosnya gratis, katanya gitu Wah, itu pas. Dengar begitu saya langsung nangis Saya juga ikutan nangis nih, tisu. Bisa pas gitu ya Ninja Express ya. Jarang. Makanya abis itu dan tujuan kotanya sama lagi, sama. Makanya kebetulan itu malah target saya yang pertama waktu itu kan. Cuman memang saya nggak bisa apa-apa karena waktu itu saya juga nggak punya APD, saya nggak punya apa, nggak bisa berbuat lah gitu. Yes. Tiba-tiba terus uangnya cuma tinggal satu paket buat itu, terus uangnya terus gratis, saya nangis bener saya nangis di tempat. Sampai waktu itu saya mojok aja kan, anak saya lewat, ini mama kenapa gitu. Siapa yang menyakitimu mama? Ya, itulah niat ya. Aneh ya. Bisa kotanya sama lagi, kota yang ditujunya sama. Luar biasa. Itulah kekuatan pikiran. Dan memang jalannya sudah ditunjukkan, kalau niat itu sudah ada dan pasti bisa terlaksana. Tidak ada yang tidak biasa. Terus akhirnya begitu sampai di sana, mereka foto dengan APD itu, terus muka-mukanya bahagia. Aduh, rasanya saya senang sekali Pokoknya tidak terlukiskan dengan kata-kata deh. Tidak terlukiskan dengan kata-kata melihat mereka megang-megang APD, foto-foto gitu. Akhirnya sampai itu awal-awal kita sangat betul-betul care banget, peduli banget dengan APD, dengan kesehatan, dengan apapun kita wujudkan untuk baksos ke sana. Tapi makin kesini kayaknya makin santai ya, orang yang malah seneng gitu. Jalan-jalan tanpa masker, kayaknya udah bosen banget tinggal di rumah. Kayak kami di Bandung ini, dari keluar tol itu kayaknya udah biasa aja, nggak ada yang sedang kalau hari libur, tapi nggak ada yang pakai masker, kecuali di tempat-tempat yang crowded. Kayaknya aman-aman nih, Bandung aman banget ya gitu. Sampai berpikir Bandung aman gitu. Jadi tolonglah jangan membuat para dokter itu senior, para dokter khawatir. Karena betul-betul mereka itu merawat itu 24 jam gantian, sampai diri mereka aja takut kalau mereka juga kena. Ada beberapa dokter gigi juga, dokter gigi. Kalau memang Anda sudah di rapid atau gimana, ya susah juga sih ya, karena dia sakit gigi, dan sakit gigi itu lebih sakit dari sakit hati katanya. Sakit gigi itu tak tertahan gitu. Nah, dokter juga kan tidak tahu gitu, padahal dia sudah pakai face shield, sudah pakai masker keamanan.
tetap ada loh dokter-dokter yang terkena. Jadi bukan ada lagi sih, banyak, iya betul. Hidup itu antara itu menjadi malaikat itu saat kita bekerja untuk kebaikan, dan walaupun akhirnya kita harus menghadap ke sana ya, dan kita sudah berbuat yang terbaik, itu adalah pahlawan dan itu adalah kemuliaan. Dia akan langsung diangkat dengan kendaraan khusus Tapi kalau kita masih peduli dengan kehidupan, ya lebih baik kita biarkan dokter-dokter itu tetap bekerja, dan hanya dokter yang tetap sehat, dengan kita juga menjaga diri kita. Nah, itulah harapannya ke depan. Jangan nyusahin orang lah ya, karena kita kalau nyusahin orang juga kasihan. Orang itu juga semua pengennya bahagia. Jadi hindari kerumunan dan tetap sehat, jagalah protokol kesehatan. Saya ini ada penyanyi loh. Tadi ada dari ini siapa nih, Ko Ivan Jovanka ya. Ivanko Jonalta ya, Ivanko Jonalta. Jovanka. Ya. Beliau juga dia bikin lagu-lagu Nasrani, lagu-lagu rohani ya. Dan luar biasa. Dia istrinya kena cancer dan sekarang sudah sembuh ya, dengan puji Tuhan. Ya, dia juga semangat terus menghibur, bikin lagu, nyanyi. Luar biasa sih, indah. Gitu. Ya, aku sempat bilang sama dia, ayo kita kolaborasi demi Indonesia. Indonesia maju, semangat, iya. Keindahan suara itu benar-benar loh, kan Mongolaya pernah bilang bahwa yang namanya kegelapan itu takut dengan puji-pujian atau gata, atau yang disebut dengan lagu praise ya, worship. Nah, mereka takut. Kenapa? Karena kegelapan itu tidak senang dengan lagu yang mengandung vibrasi positif. Mereka senangnya yang semakin pikiran orang kacau, semakin senang mereka. Itu lagu-lagu yang begitu-begitu deh, itu yang saya juga bingung, pusing kepala bebe. Yang jungkir balik cipta. Jungkir balik, iya. Wah, makin jungkir, makin balik, makin seru. Itu benar, gelombang itu, kalau gelombang negatif itu, dia akan mempengaruhi kita, sampai kita akan bertindak kekerasan, tanpa kita sadari. Jadi musik ini ada dua, seperti pisau bermata dua. Kalau digunakan sebagai yang positif, dia akan menenangkan, dan masuk ke dalam gelombang beta atau gelombang tertentu yang dia membuat kita menjadi calm down, dan di situ kita bahagia. Ada musik yang bikin kita rusuh. Ini sel-sel kita di dalam aja sampai dia juga ikut bung 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 gitu. Pernah nggak sih masuk ke anak gaul yang speaker mobilnya tuh gede banget di belakang dan bisa sampai rambut Cici bisa sampai ser gitu kayak ditiup angin ya. Kita duduk di dalamnya aja bisa mental-mental loh, Cik, gitu. Stres itu ya, suhu ya, stres ya. Dalam batin, dalam diri kita nih, tubuh kita yang terdiri dari air itu sepertinya yuk bisa kena goncangan besar sekali ya. Nah, jadi musik ini bisa positif, bisa juga negatif. Tergantung kita bagaimana menggunakan. Ya. Selain nyanyi, apalagi yang dilakukan oleh Cici? Saya ambil Cici pakai lagu Baju Bali loh. Apakah bisa menari? Wah, seorang Vivi Chandra. Apakah bisa menari? Wah, bisa. Jadi kostum aja ya. Kostum buat nyanyi gitu ya. Terus, seberapa besar kepedulian Cici terhadap pendidikan? Pendidikan ya? Ya kalau saya... mendidik anak dari kecil, suhu. Mendidik anak dari kecil maksudnya ya harus fokus sama pendidikannya. Maksudnya supaya jadi jangan setengah-setengah gitu, suhu. Jadi dari kecil tuh saya yang mendampingi mereka langsung. Mendampingi, jadi kalau misalkan sekolah, saya antar. Misalkan ada jam-jam les, jam berapanya itu semua saya yang atur semua, suhu. Sampai waktu itu sempat anak saya ini kan bedanya 3 tahun, suhu. Kadang-kadang tuh yang sempet bingungnya tuh kalau pas lagi waktunya pas ujian itu loh, sama-sama kelas 3 itu luar biasa itu ngatur jadwal. Iya, 3 SMP dan 3 SMA ya. Jadi kelas 6 3 SMP, 3 SMP, 3 SMA gitu kan. Itu kan mereka mau bingung mau apa gitu ya, suhu ya. Jadi ya kita ngatur waktu ini, jadi harus diatur dah jadwalnya untuk mereka, jam segini ngambil yang ini, jam segini ngantar yang ini gitu, suhu. Tambah lagi mereka nggak mau bimbel di hari yang sama, jadi akhirnya harinya beda-beda semua
gitu Suhu. Mama ini pada care banget ya sama anaknya. Gue jadi bingung. Dulu aku ngapain sendiri loh. Nanya PR aja ke mami, aduh nggak bisa kamu tanya papimu. Tanya papimu, masa gini aja nggak bisa, kerjain dulu baru mikir, baru cari papi. Papi koreksi aja, dia bilang. Kayaknya kalau sekarang semuanya Suhu ya beda zaman. Beda zaman dan anak-anak kecil kayaknya pelajarannya susah-susah ya. Iya. Anak SD pelajarannya udah susah benar, saya aja sampai bingung. Jadi untunglah saya guru agama lah, kagak jadi guru matematika. apalagi gini Suhu, waktu itu anak saya itu pas SD-nya tuh sekolah di sekolah Katolik. Iya. Sekolah Katolik itu ya bener-bener deh, PR-nya banyak, tugasnya banyak, ulangannya banyak, gitu. Pokoknya jadwalnya padat merayap Suhu pokoknya. Tapi prestasinya juga banyak, itu dia yang harus kita banggakan. Para suster, para pastor, dia merelakan, bahkan gajinya juga ya untuk pendidikan. Uang pensiunnya juga banyak digunakan di sekolah juga banyak. Nah, mereka itu concern banget dengan pendidikan. Sedangkan kita nih, sekolah Buddhis nih, baru muncul belakangan ini. Saya punya sukong kan ada di Cita 3 sekolah Buddhis. Tapi nyari guru Buddhis, ya sangat susah, betul. Susah. STAB sekarang sudah banyak. Tetapi rata-rata mereka nggak ada yang mau jadi guru. Kebanyakan adanya mau jadi PNS. Ya ada, itu kan pilihan sih ya. Jadi memang hari guru. Hari ini juga kebetulan kita bahas tentang guru. Terima kasih pada para guru. Kerjain. You know, Ci. Mana dia? Kok hilang? Ini dia. Ya udah tahu ya, Ci. Ya. Nah, para guru itu di dunia ini luar biasa. Mereka bisa saling memberikan cahaya kepada anak didiknya, ya anak muridnya. Iya, nggak mau dia, Ci. Halo Ci Meci, ayo gabung, tekan klik, ya join bersama. 2 artis legendaris Indonesia, Meci Wijaya. Saya panggilkan 1, 2, 3, door. Jangan malu-malu dong, Ci. Pasti belum dandan katanya. Ya. Aku malu. Jangan malu-malu. Iya. Duet via vibrasi ini menggoncangkan neraka dan menggetarkan surga loh. Pahalanya besar. Belum mandi. Ayah naon. Ya, oke. Pada para guru, terima kasih atas bimbingannya dan luar biasa. Dan jasamu tiada tara, pelita di dunia. Ya, ini adalah Hari Guru. Dan ya, Ci Vivi happy banget kata Indra. Happy lah. Tuh ditantang. Vivi yang nyanyi dong. Udah dari tadi, udah 2 set. Tapi di set yang ini belum nyanyi memang. Nah, ada Bapak Ridwan juga nih. Pak Ridwan, Romo yang luar biasa, anaknya selegram, isinya juga wow, terkenal, anak-anaknya sukses, dan artis Buddhis juga nih. Nah, papanya nih. Iya. Gimana? Ci, nyanyi lagi dong, Ci. Ditantangin sama Ibu Meci Wijaya. Wah, Ibu. Ibu guru. Tentang guru, Ci. Tentang guru. Ya, ya Romo. Namanya ya. Atau apalah, bebas. Atau tentang cinta. tentang apa ya? Tadi ada yang bagus loh. Tahu nyanyi lagu pop. Lagu pop. Suaranya malah tentang cinta, Ci. Apa tadi judulnya? Yang Rusa Hanaya kayak nyanyiin. Ingin kumiliki. Nah, ingin kumiliki. Iya, betul. Itu kok bisa pas mirip. Bener mirip, saya sampai ini lip sync atau cover atau saya mirip bener. Padahal itu nyanyi iseng-iseng itu Suhu, bikinnya juga iseng-iseng sebenarnya. Lagu itu. Bagus. Ngomong-ngomong Yohanes siapa, Cek? Suamimu ya, Cek? Bukan. Yang upload. Bukan. Dia upload ya. Kalau Yohanes ponakan. Oh, ponakan. Yes. Luar biasa. Suami tetap Antono Hate sih. Oh iya ya, belum ganti.
Lupa, aduh, dari tadi connect. Iya, ini artis dan musisi. Ya. Iya. Apa nih, Katanya dunia. Meci bilang dunia. Dunia apa nih? Nggak tahu, dunia gaib kayaknya. Meci bilang lagu dunia. Tuh, jadi ngakak tuh dia. Ci Meci masa bilang Ci Vivi itu suaminya Antono Hate. Jadi suaminya Antono Hate itu Ci Vivi. Yang benar Antono Hate adalah suaminya Ci Vivi, gitu ya. Iya. Iya. Oke. Ayo satu lagu terakhir. Lagu apa nih? Ingin ku miliki. Bebas. Boleh kau miliki apa nih? Yeah. Ini ya lagunya ya kira-kira. Ingin ku miliki dengan sepenuh hati, walau ku harus setengah terluka menerima cintamu. Kok bisa, Ci, punya suara kayak gitu, Ci? Makannya apa, Ci? Nyampe lagi sampai ke atas. Aku suaranya nggak clear nih, Ci. Mau digurah kali ya, digurah. Pengen gitu punya suara merdu, bisa nyanyi. Wow, mantap. Ya. Ingin ku miliki, kan nyampe kan? Aduh, Sumbang. Makanya saya senangnya sama Dul Sumbang. Kalau bulan bisa ngomong. Saya kan tak bisa ngomong. Iya. Lagu-lagu yang sama Budi apa ya yang bilang Budi? Apa? Ya sudahlah. Ya. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Itu lagu. Aku ganti loh. Mudah selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Itu katanya bagus tuh. Suara bagus di kalangan kambing. Oh ya, Bondan bukan Budi. Kalau Budi Doremi ya, Doremi ya. Bondan Prakoso, iya, itu juga inspirasi. Banyak hal-hal yang bisa kita tulis, tetapi tulisan belum tentu bisa lagu. Ada lagu yang bisa indah dan kita bisa jadikan tulisan. Karena lagu adalah sebuah ungkapan, ekspresi untuk dinyanyikan, untuk dirasakan, dan terutama untuk didengar. Ketika Anda mendengar hal yang positif, jangan langsung terbang, tapi pancarkan kembali hal-hal yang positif. Entah itu motivasi, entah itu inspirasi, atau apapun itu. Atau kabar baik, atau sutra-sutra yang indah. Silakan Anda sebarkan kebaikan kepada semuanya. Begitu Anda dengar hal yang negatif, entah itu suara-suara sumbang, suara-suara yang buruk, atau fitnah, atau hinaan, ataupun apapun itu. Jangan simpan di dalam hati. Mentalin aja, keluar lagi, ting-ting-ting gitu ya. Nah, kalau Anda simpan dalam hati, Anda ya akan sedih sekali dan rasanya sangat menderita sekali. Jadi dalam hidup ini, ambillah yang positif dan jangan dengar yang negatif. Karena yang negatif akan membuat Anda semakin down, dan sedih, sehingga hidup kita kurang begitu berarti. Kalau Anda lagi sedih, nyanyikan aja lagu. Teriak-teriak aja. Dan suara yang bagus, suara yang indah, jangan disimpan sendiri. Anda harus bisa rekaman. Sekarang kan banyak yang YouTuber cover-cover itu kan. Anda bisa rekam sendiri, Anda bisa upload sendiri. At least itu untuk Anda simpan. Anda kenang. Dan kemudian anak cucu Anda lihat. Kalau orang lain nge-like, orang lain subscribe, orang lain senang, terharu, dan itu adalah sumbangsi Anda pada orang lain. Dan nggak usah terlalu bangga juga, dan tidak tahu sedih kalau tidak ada yang subscribe, apalagi like. Kayak saya, yang subscribe sedikit, umat Budanya kemana ya?
Ya nggak ada masalah, jangan sedih. Tetapi kalau banyak yang bisa terinspirasi dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah berikan, suaramu akan menjadi penuntun hidup. Di belakang apa itu? Meong ya? Itu banget. Meong itu si black and white. Waduh, kemarin hitam dan putih. Piano, ternyata dia mau tampil juga dalam IG kita. Bagus loh bulunya. Black and white. It's black, it's white. Michael Jackson. Ci, apa lagi yang mau disampaikan buat kita? Apa ya, Suhu ya? Ya, itu aja sih ya, Suhu. Kalau saya sih, ya berbuat baiklah selagi kita masih bisa. Ya, betul. Terus kalau di Sonora bisa ceramahnya panjang, Ci. Justru enggak, Suhu. Kalau Sonora saya malah pendek-pendek. Malah saya kasih pendek-pendek, kasih Suhu aja gitu. Lebih pakat. Iya. Terus boleh dong, Ci. Sekali lagi buat kita supaya tenang, bahagia. Karania Meta Sutta. Benar, itu bisa menggetarkan hati, betul. Karena itu adalah tentang cinta kasih, bagaikan seorang ibu menyayangi anaknya yang tunggal. Wah, dan segala macam itu hal cinta kasih. Yeah. Coba gendingnya, ya aku mau merem, pejamkan mata, tutup mulut. Asal jangan tutup ini ya, Suhu. Oh ya, tutup telinga udah ditambal sama earphone. Karena suaramu benar-benar. Karania mataku salena, yantang satang padang abisa meja, sako ujuca, suhu juca, suaco casamudu, anati mani. Udah, Suhu. Ya udah, cukuplah. Nanti para dewa turun, saya bingung lagi. Ada apa nih? Ada apa gitu kan. Nggak, benar. Vibrasinya nyampe banget, benar. Ya, lagu, suara, dan getaran hati. Ini adalah tidak bisa dibayangkan. Daripada Anda kerjanya ngomongin orang, nyinyirin orang, gosip yang tidak benar, mulut Anda mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, mendingan nyanyi lagu-lagu yang bagus, mantra-mantra yang indah, parita yang suci, dan gata-gata yang bahagia, atau syair-syair pujian, apapun agamamu, atau mau membuat kasidahan, atau bikin sesuatu zikir, atau apapun dengan keindahan suaramu, itu akan lebih berarti bagi bangsa kita. Di dunia ini yang kita butuhkan hanya cinta. Kalau kita hidup sendiri merasa lebih hebat, kita hidup sendiri merasa lebih jago, dan kita hidup sendiri bisa merasa tidak butuh orang lain. Nah, tentunya Anda hidup di hutan. Bahkan Sang Buddha sendirian pun waktu di hutan, ternyata ada monyet dan gajah yang nemenin. Berarti memang kita tidak bisa untuk sendiri, dan luar biasa ya di situ ya. Nah, oke. Pangeran Kebajikan, saya bacain sedikit nih. Demikian saya dengar pada suatu waktu Buddha sedang berdiam di puncak gunung Bukit Nasar di Raja Gaha. Saat itu Ananda melihat perbuatan jahat Dewadatta terhadap Buddha. Penolakan yang mulia untuk membedakan antara Rahula dan Dewadatta, dan rasa simpatinya terhadap Dewadatta, ia berkata, "Ya mulia, ketika Dewadatta melakukan perbuatan jahat kepada Buddha, alasan apa yang membuat yang mulia bersimpati kepadanya?" Jadi Dewadatta adalah sepupunya Sang Buddha, selalu iri sama Sang Buddha, dan luar biasanya dia selalu ingin supaya Buddha itu dipermalukan atau dilukai, bahkan kalau bisa dibunuh. Hanya karena iri hati doang, jealous, ya kan? Lalu Buddha berkata, "Ananda, ini bukan pertama kalinya Dewadatta mencelakaiku. Ia melakukan pencelakaan besar di kehidupan lainnya juga." Saat para biksu bertanya tentang hal ini, Ananda berkata pada Buddha, "Yang mulia, dalam tindakan apa Dewadatta berbuat jahat terhadapmu di kehidupan lain?" Buddha berkata, "Berkalpa-kalpa yang lalu," kalpa adalah waktu yang sangat lama sekali dalam bumi-bumi yang lain, "hiduplah seorang raja yang bernama Baju Perang Berharga. Raja ini memiliki 500 ratu." Ratunya 500 sih. 500 istana, tetapi tidak memiliki putra.
Dari 500 aja nggak punya putra, kita bayangin. Jadi kalau Anda cuma satu dan belum memiliki putra, tenang. Bodhisattva pernah lahir sebagai yang banyak dan tidak memiliki putra. Meskipun telah berdoa selama bertahun-tahun kepada semuanya, tapi tidak ada putra yang dilahirkan untuknya. Dalam keadaan yang sedih, dia berkata, jika saya melanjutkan hidup tanpa keturunan, 500 raja-raja kecil akan terpisah dan orang-orang akan menderita. Sambil dia dalam sedih, dia melihat. Ada Sang Mulia, ada 2 resi yang tinggal di luar istanamu di dalam hutan. Salah satu dari mereka memiliki tubuh berwarna emas. Jika engkau pergi, percaya dan berdoa padanya, maka seorang putra akan lahir untukmu. Ketika raja terbangun, dari mimpinya dia mencari 2 resi itu. Dan menemukannya, orang suci, saya tidak memiliki putra untuk meneruskan tahta. Tolonglah kabulkan permintaanmu. Terus resi kedua juga berkata, saya juga ingin lahir di keluargamu. Sang raja berbahagia dan berkata, ya biarlah kalian berdua lahir dalam keluargaku. Dia kembali ke istana, dan beberapa saat kemudian resi dengan tubuh emas meninggal. Dan memasuki rahim ratu pertama. Ketika 9 bulan telah terlewati, seorang putra dilahirkan, dan memiliki warna emas, dan memiliki rambut berwarna hitam. Sang raja berbahagia dan menyiapkan pesta makanan. Ketika peramal mengamati putra itu dan memberikan nama kebaikan. Ketika resi lain meninggal, dia juga lahir memasuki kandungan salah satu ratu yang lain. Ketika ia lahir, seorang peramal diundang untuk mengamati tanda-tandanya. Dan dia menamai keburukan. Yang satu kebaikan, yang satu keburukan. Raja sangat mencintai anak pertamanya dan membangunkan tempat tinggal di musim-musim semi panas gugun dan dingin. Dan ketika pangeran kebaikan dewasa menguasai 8 ilmu, seketika dia berkata pada ayahnya, ayah, saya ingin pergi keluar dan melihat sekitar. Raja menyetujuinya dan memerintahkan untuk membersihkan, menyapu jalanan istana sampai ke jalan besar, memasang bendera dan umbul-umbul, menebalkan bunga dan wangi-wangian, menaikkan pangeran ke atas gajah yang dihiasi permata. Kita udah tahu ini cerita siapa kan? Nah, lalu kemudian yang kesempurnaan dan keunggulan pangeran ini seperti seorang yang luar biasa. Dan rombongan ini datang dengan segala macam, dengan pakaian compang-camping, memegang mangkok pecah dan berkata, berikan kami sesuatu, apapun itu. Dan kemudian mereka berkata, di keluarga ada yang sakit-sakitan dan segala macam. Lalu ada lagi kasta rendah yang membunuh hewan, mengulitinya dan segala macam. Dan macam-macam lah, semua datang menghadap pangeran kebaikan. Pada saat itu, dia menunjuk pada pangeran. Pangeran kebaikan berkata, Tuan, saya akan pergi untuk mencari apapun untuk menolong kalian. Oh pangeran, saya adalah seorang lemah, tua, hampir buta, saya tidak dapat pergi. Dan kemudian berkata, ada seorang pria di negeri kita mengetahui laut dan sering mencari permata. Mohonlah, kau pergi, tunjukkan dia bersamaku untuk menunjuk arah. Lalu sang raja pergi ke pria itu dan berkata, Pangeran, engkau harus pergi ke laut, dan di sanalah ada permata yang sangat indah, yang disebut dengan Cintamani. Saya akan pergi dengan kakakku dan menjadi pelayan baginya, bahwa ini akan bermanfaat bagi pangeran. Pangeran kebaikan mengambil harta 3.000 ukuran perak dengan sepertiganya telah memenuhi sebuah kapal, menyimpan sisanya sebagai persediaan sebanyak perjalanan. Ketika waktunya tiba, raja ratu semua menemani pangeran ke sampai pesisir pantai. Ketika sudah sampai di laut, ada banyak bahaya di laut. Berapa dari kalian mungkin tidak bisa kembali lagi? Jika kalian tidak peduli atas nyawa badan jasmani kalian dan tidak melekat pada ayah dan ibu saudara-saudara kalian, dan kalau selamat sampai kembali di sini, kalian akan makmur selama 7 generasi. Tapi kalau tidak selamat, kalian semua akan meninggal di laut. Selama 7 hari dia berkata terus kepada mereka pangeran kebaikan. Dan setiap hari dia melihat perahu itu meluncur seperti panah. Dan akhirnya mereka tibalah di Pulau Permata. Pangeran menilai permata, menunjukkan para yang lain-lain, dan berkata, ini adalah permata yang baik. Di situ ada gunung perak. Dan sudah sampai di gunung itu, ternyata gunung lapis lazuli. Mereka pergi ke gunung kuning, ternyata gunung emas. Mereka berlayar ke gunung emas, duduk di pasir emas, dan berkata, petunjuk yang nunjukin jalan. Saya sudah sangat tua, lemah, dan nggak bisa pergi lebih jauh lagi. Disinilah saya akan meninggal. Dan engkaulah harus meneruskan perjalananmu sampai kembali ke kota 7 permata.
Dan kemudian di sana akan keluar banyak sekali permata di tangan mereka. Dan ambillah seorang Cintamani. Dengan keberanianmu akan kuberikan tulang-tulang masa hidupku untuk pengabdian pada dirinya. Dan akhirnya pangeran terus pergi di sana dan pulang kembali dengan persembahan permata. Pangeran keburukan yang bersama dia ya kan berjalan, memerintahkan semua untuk memenuhi perahu dengan permata sebanyak-banyaknya. Dan ketika itu perahu akan tenggelam karena terlalu berat. Dan pangeran keburukan mengatakan, keluar kalian, terjun kalian. Maksudnya orangnya supaya terjun, biar kapalnya nggak karam, permatanya selamat bersama pangeran keburukan. Lalu pangeran kebaikan berkata, pangeran keburukan, janganlah engkau menyelamatkan permata dan membunuh yang lain-lainnya. Mereka adalah orang-orang yang berarti bagi kita, dia bilang. Lalu kemudian narik kembali ke perahu itu dan tenggelam perahunya. Dan kemudian berkata, oh kakak, kita telah meninggalkan ayah dan ibu. Sekarang kita akan kembali dengan tangan kosong. Betapa memalukan hal ini, katanya. Dan kemudian tidak ada penyebab rasa malu. Kita memiliki banyak permata, tetapi ada di bawah laut itu. Gimana kau mau ngambilnya? Dan kemudian mereka bertengkar dan berkata, kita harus menjaga permata-permata yang masih ada di gunung ini. Jangan sampai ada yang mengambilnya. Dan kemudian pangeran kebaikan berjalan dan menemukan gajah. Ternyata ada 500 gajah di sana. Dan gajah-gajah lain banyak yang mendukung pangeran kebaikan. Dan pangeran kebaikan mengambil semua persediaan makanannya untuk memberi gajah-gajah yang lemah untuk makan. Dan kemudian pangeran kebaikan memainkan musik dan menghibur semua binatang yang ada di sana. Burung-burung berdatangan dan segala macam. Pangeran keburukan telah kembali meminta bantuan kepada raja dan mengatakan, anaknya tertinggal di sana. Kita tidak usah selamatkan karena mereka telah meninggal semuanya. Nah, terus raja sadar bahwa ternyata pangeran keburukan meninggalkan kakaknya dan rajanya berkata, lebih baik engkau juga meninggal. Nah, kemudian di sini dikali ceritanya masih panjang sih. Tapi cerita dari sini menunjukkan bahwa ini bukan zaman Buddha sekarang. Tetapi di zaman sebelum-belumnya, di kalpa-kalpa yang lampau, seorang Buddha Gotama juga bertemu selalu dengan Dewa Datta. Dan selalu sama nasibnya. Bahwa Dewa Datta selalu iri, selalu sirik. Langkah yang ditempuhnya pasti salah. Langkah yang ditempuhnya pasti jahat. Langkah yang ditempuhnya tidak bisa bermudita cita. Sedangkan lihat, pangeran kebaikan, dia ditinggalkan di pulau yang sendirian dan sepi. Dan akhirnya bertemu dengan gajah-gajah. Dan bersahabat dengan gajah. Bahkan bisa bernyanyi dan mengeluarkan suara musik-musik yang indah untuk menghibur gajah. Dan bahkan gajah yang lemah bisa menjadi kuat kembali dan bisa menemaninya dalam perjalanan di pulau tadi. Di sini kita ambil apa dari cerita ini? Gak peduli Anda percaya adakah masa lalu, kehidupan lampau atau tidak. Kalau Buddhis memang percaya dan meyakini. Artinya saat hidup ini, saat sekarang, kamu ingin mencari kekayaan, kamu ingin mencari kemakmuran, kamu ingin mencari permata. Permata itu ada dan boleh diambil. Silakan. Ya ada di alam, ada di gunung, ada gunung emas, kayak Privat, ya kan, gunung emas. Ada gunung yang lain-lain, ada liuli itu kristal dan segala macam. Anda boleh mengeruh kekayaan itu untuk dirimu sendiri. Atau untuk membahagiakan orang lain. Tetapi ketika keserakahan sudah mengasut dalam pikiranmu, ketika kebencian sudah mengasut dalam pikiranmu, ketika kamu hanya ingin mementingkan dirimu sendiri, apa yang terjadi? Karam. Tidak ada satupun yang bisa kau dapatkan dan tidak ada satu yang bisa diambil. Bahkan kamu hanya pulang dengan seorang diri. Dan ketika seorang diri berkata, teganya kamu meninggalkan kakakmu di tempat sendirian. Nah itulah karena kebenciannya. Karena dia pikir kalau dia kembali dia akan menjadi raja. Dia pangeran penerus raja. Dan kakaknya akan tetap diasingkan di pulau yang entah berantah. Karena penunjuk ke pulau itu pun sudah meninggal kan. Sudah meninggal dan sudah tidak ada yang menunjukkan. Dalam hati kehidupan sekarang ini, penunjuk kehidupan adalah guru kita.
Guru kita sudah membimbing kita. Ini loh pelajaran buat kamu, ini loh pengetahuan buat kamu, ini loh kebijaksanaan buat kamu. Tapi guru tidak selamanya selalu bersama kita. Dan hidup kita sendiri yang harus jalani. Anda mau jadi bisnismen, Anda mau jadi entrepreneur, Anda mau menjadi apapun itu adalah pilihan di tangan kita. Sang guru hanya menunjukkan. Kalau guru itu meninggal, kita sendiri juga yang akan mencari ilmunya, ya kan? Dan kita sendiri harus berjalan di atas dua kaki kita. Tapi yang bisa dilihat di sini siapa? Keinginan Anda untuk menguasai sesuatu, semakin Anda berserakah, semakin Anda punya keinginan jahat, semakin Anda ingin menggenggam, semakin tidak akan didukung oleh kondisi alam maupun kondisi-kondisi. Tapi ketika kamu sudah melepaskan apa itu keinginanmu, yang terlalu melebih-lebihkan itu, terlalu mengejar duniawi, yang terlalu mengejar apapun, ternyata semuanya datang. Dan akhirnya raja mengerahkan semuanya untuk menjemput pangeran kebaikan. Hai, si putih hitam, lucu ya dia. Mau ikut berenang tuh semua. Ya, lucu banget bisa tidurnya begitu. Inilah si putih adalah kebaikan dan si hitam adalah kejahatan. Ketika dua-duanya bersatu dalam putih dan hitam, dalam diri kita, saya biksu, iya, tapi saya juga masih bisa marah, saya juga bisa masih suka ada kesel, ada genderneng sendiri. Ini adalah sisi jahat saya belum padam, tetapi saya mengenalnya. Saya bersahabat dengannya dan saya akan mengurangi kejahatan saya dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan sisi yang putih yang tadi yang lemah harus dikuatkan. Seperti gajah. Gajah itu simbol victory. Ketika gajah meniupkan dan segala macam, maka gajah itu akan menjadi power, leader, pemimpin di depan. Dan biasanya kalau gajah putih akan ditakuti oleh semua negara manapun. Dan ini adalah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan gajah. Ketika dia sudah membimbing yang lainnya di belakang, para gajah lain akan mendukung. Dan kemenangan sudah berada di tangan. Artinya, ketika Anda baik dan memperhatikan yang lain, Anda akan menjadi seorang yang luar biasa. Ya, baik, Ci. Itu mungkin cerita yang bisa kita sharing dengan si bijak dan si dungu, si baik dan si buruk. Ya, nah, semoga bisa memperoleh manfaatnya dan semoga bisa paham dan semakin mengerti bahwa jangan pernah putus asa di dalam hidup ini, jangan pernah takut di dalam menghadapi kehidupan, tapi teruslah berbuat baik, pikiran yang positif, vibrasi yang positif. Lantunkan lagumu kepada dunia, dan berterima kasihlah kepada sang guru, dan hiduplah semua para guru dengan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran, dan selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih kepada para guru yang telah hadir bersama kita, membimbing kita, dan terima kasih pada Vivi Chandra. Boleh dong nyanyi ditutup 5 menit. Nggak nyampe 5 menit lah. Satu lagu, Ci, penutup yang bisa menggugah kita. Satu bait saja. Satu bait, karena saya nyanyi dari Manggala Suta ya, Suhu. Boleh. Terima kasih. Berkah utama. Kita ditutup dengan berkah. Yes, berkah utama. Saya ambil yang bait terakhir. Boleh. Tadi sanika tuana Sabatama parajita Sabata so tingga cantik Tantesa Manggalamu tamangki. Ya, semoga berjalan aman kemanapun juga, dan semoga Anda memiliki berkah yang tidak ada habis-habisnya, berkah utama dengan kebaikan dan segala macam kebahagiaan. Terima kasih, hari ini kita bersama Vibrasi Kebaikan dengan singer suara yang wonderful dari Vivi Chandra dan kebaikan yang luar biasa. Terima kasih, selamat siang, dan Namo Amitofo, Namo Buddhaya. Yes. Kamsahamnida. Semoga semua berbahagia.